Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 LPDK Universitas Syahkuala Banda Aceh. Perkenalkan, saya Nur Jannah. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pagang dan mengajar pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja dan saya mengambil materi desa kota dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ista'iku Salimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijli. Sebelum kita mulai belajar, alangkah indahnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabbah. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semuanya, sehat? Sehat. Sudah siap untuk belajar geografi? Siap. Nah, ada ruangan kalian sudah punya sapu? Sudah. Ada? Kenapa? Kebersihan sebagian daripada iman. Gimana sehat semua dengan kita belajar support semangat empat lima ya? Sebelum kita mulai belajar, ibu absen dulu ya. Ibu Asmiana, ibu Agustina, ibu Balkis, ibu Devia, ibu Habibah, Lilis, ibu Maulida, anak-anak semuanya, untuk kita mulai proses pelajaran kita hari ini. Alangkah indahnya kita relaksasi dulu, kita buat speaking dengan nyanyian siklus hidrologi ya. Biar kita satu kali kita dari tanah air ada siklusnya, bagaimana prosesnya siklus air dengan tahapannya. Air di bumi mengikut
perkembangan desa dan kota serta interaksi desa dan kota. Kita lihat gambar yang pertama ini. Apa perbedaan antara dua gambar ini? Menurut Putri, yang sebelah sini apa? Kota. Kalau sebelah sini? Desa. Antara dua perbedaan ini, apa yang ada kan? Antara dua gambar ini berbeda ya kan? Ini bagaimana ciri-cirinya dan ini bagaimana dari gambar dua ini? Ya, yang pertama kalau kita lihat di kota suasananya padat, banyak mobil ya kan? Banyak gedung-gedung bertingkat tinggi ya kan? Terus mobil-mobil segala macamnya kan ada perbedaan ya kan? Sedangkan di desa ya penghijauan, yaitu di kiri kanan masih asri. Berarti kan beda ya kan? Antara kota dengan desa. Sekarang kita lihat video. Coba anak perhatikan video yang ditampilkan ya tentang desa ya. Mari kita lihat. Ini desa. Tadi kan udah lihat dua video tentang masalah desa kota yang mana ada perbedaan kalau desa dan kota. Kalau di desa itu masih banyak lahan, kan? Sedangkan di kota lahan itu sudah nggak ada lagi, sudah dibangun. Sekarang kita menuju apa itu struktur keuangan serta perkembangan desa. Struktur keuangan desa merupakan penyusunan keuangan desa yang berkaitan dengan pengelolaan desa tersebut. Itu gunanya sekarang, ya. Itu gunanya sama si Rata. Apa itu struktur keuangan desa ataupun penyusunan keuangan desa? Desa daerah. Raudah bagaimana? Iya. Yang silakan. Masih asri ya, maksudnya kiri kanannya masih banyak lahan untuk bercocok tanam ya kan, bisa untuk berkebun ya kan. Apalagi kalau di desa suasana masih sejuk ya kan. Berbeda dengan kota. Kalau di kota suasana itu panas. Ciri-ciri desa menurut para ahli, menurut Paul, ciri-ciri desa ada beberapa. Yang pertama, kelompok primer merupakan kelompok yang dominan ya kan. Kelompok primer merupakan kelompok yang dominan. Sedangkan yang kedua, hubungan antara warga bersifat akrab. Itu mau nanya, kenapa di kota berbeda antara dengan yang satu dengan yang lain itu saling tidak ada komunikasi? Kenapa? Ada tahu? Bahkan di desa dia dalam satu kampung aja ada kegiatan kita buat sesuatu, misalkan seperti acara pesta ataupun yang lainnya, saling bekerjasama, saling gotong royong, saling membantu. Sedangkan di kota tidak ada apa-apa. Siapa tahu? Yes. Kenapa? Iya, yang pertama kalau di kota masyarakatnya beragam. Kalau di kota kita lihat ya kan disibukkan dengan pekerjaan. Terus kita lihat menurut Talcok Parson, hubungan dengan perasaan kasih sayang kita, kesetiaan dan keberanian berupa sikap tolong-menolong terhadap lainnya. Menurut Talcok ini bahwa desa hubungannya dengan perasaan kasih sayang, masih ada rasa kasih sayangnya menurut Talcok ya. Terus kita lihat orientasi kolektif, meningkatkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri. Ini menurut Talcok ini. Jadi ada beberapa. Menurut ini aversif, hubungan dengan atau sifatnya khusus berdasarkan usaha yang lebih menonjol, ya kan? Berarti antara orang lain itu saling kerjasama, saling bahu membahu. Nah, misalkan di rumahnya Didis ada acara pesta,
Di rumah bayi ada ajaran besar dari antara masyarakatnya itu saling gotong royong. Kalau di kota antara rumah yang satu dengan rumah yang lain malah kita nggak kenal. Karena apa? Rumah tinggi, ditutupi dengan pagar yang menjulang berbeda. Kalau di desa masih suasana sosialnya masih tinggi. Nah, sedangkan di kota itu masing-masing. Nah, misalkan kalau ada hajatan apapun, diminta makan, habis itu salaman pulang. Nah, kan beda ya. Terus kita lihat unsur-unsur desa. Siapa tahu apa itu unsur-unsur desa? Coba ceritakan unsur-unsur desa. Wilayah dan daerah. Iya, wilayah atau daerah. Berarti setiap kita mau ada unsur-unsur desa itu harus adanya wilayah. Yaitu, siapa tahu apa itu wilayah? Kasihan. Apa itu wilayah? Ataupun daerah-daerah mana? mencakup kawasan tanah yang produktif dan tidak produktif, termasuk di dalamnya luas tanah, posisi hingga batas geografis. Ya, berarti unsur-unsur desa terdiri atas 3. Yang pertama, wilayah atau daerah mencakup kawasan tanah yang produktif dan tidak produktif, termasuk di dalamnya luas tanah, lokasi hingga batas-batas geografis. Terus kita lihat penduduk. Coba, siapa tahu apa itu? Ayo silakan. Penduduk termasuk pertambahan, jumlah, komposisi, dan kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, serta persebaran dan kualitas penduduknya. Iya, berarti kalau penduduk termasuk pertambahan jumlah, komposisi, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, serta persebaran dan kualitas penduduk. Berarti kalau penduduk misalkan dalam satu kampung, hari ini tahun ini 2024 penduduknya sekian. Berarti 2025 penduduknya sudah bertambah, baik itu rasio yang perempuan maupun laki-laki dan lain-lainnya. Terus kita lihat tata kehidupan atau perilaku tentang budaya. Ini tentang kebudayaan. Walaupun kita dalam satu daerah memiliki budaya yang beda-beda. Walaupun kita kan masih semangat kan? Ya, masih. Kita kekurangan dulu. Terus kita lihat lagi ya. Tadi desa, sekarang kota. Tadi kita belajar desa ya kan? Sekarang kota. Siapa yang pernah pergi ke kota? Ada nggak? Ada. Ini di kota suasananya bagaimana? Lebih ramah dan dengan tinggi yang tinggi, dan juga penduduknya lebih besar dan banyak kendaraan yang padat. Iya, kalau di kota itu lebih banyak orangnya, lebih padat, rumah-rumahnya, gedung-gedung bertingkat, ya kan? Terus fasilitas tentang pemerintahan berpusat di kota, ya kan? Inilah ciri-ciri kota. Kalau kita lihat sarana perekonomian memadai seperti pasar, supermarket, dan lain juga ada di kota. Terus tempat parkir sudah ada. Kalau di kota kalau tidak ada tempat parkir bisa terjadinya kehilangan. Ini nobatnya juga gampang karena kurang tempat parkir. Terus adanya alun-alun, tempat main basket, tempat main olahraga ada tempatnya. Ya. Terus kita lihat lagi ini sosial kota, masyarakatnya heterogen. Ada yang tahu apa heterogen tadi? Heterogen. Iya, bercampur budaya. Coba dulu. Jadi heterogen itu percampuran manusia dulu ya. Masyarakat bersifat individual atau materialistis. Terus masyarakatnya pencahariannya non-agraris. Corak kehidupan bersifat desert ataupun hubungan kekerabatan masih budaya. Maksudnya kalau di kota itu masyarakatnya banyak yang orang luar masuk ke kota, ya kan? Dari materi tadi sudah paham nggak? Sudah. Dengan anda bersamanya sekarang ibu membagikan kelompok-kelompoknya sama seperti minggu yang
nanti dibagikan LKPD dan silakan duduk kelompok ya. Silakan dibagikan. Silakan duduk. Yang sudah dibagikan kemudian pembagian akan membagikan LKPD. Ini untuk kelompok 1. Nomor 2. Halaman apa ini? Raucim. Jangan lupa ya tulis nama kelompok ya. Silakan. Silakan dikerjakan. Kelompok 3. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya ya. Ya silakan dikerjakan, tulis nama kelompok. Tulis. Ya silakan juru tulisnya siapa? Silakan tulis. Silakan masuk nomor 2. Kepada kelompok yang lain ya disimak ya. Hasil presentasi dari kelompok 2. Ya silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka presentasi. Perkenalkan nama saya Najwa Harani. Saya Moses Sanjira. Saya Lestiana, saya Mulia, saya Uni, saya Jadi teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 sudah
tentang pola keuangan desa dan kota serta interaksi desa dan kota. Sejarah istilah dan perkembangan desa. Desa berasal dari istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti tanah tumpah darah. Menurut definisi universal, desa adalah kumpulan dari beberapa pemukiman di area pedesaan atau luar area. Ciri desa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Pak Ulhalandis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri pergaulan hidup yang saling kenal satu sama lain. Yang kedua, menurut Roger Warner, kelompok prima merupakan kelompok dominan. Yang ketiga, menurut Richard Parson, afektivitas, hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kemesraan. Wujudnya berupa sikap tolong-menolong terhadap orang lain. Adapun ciri-ciri desa menurut Pak Ul yaitu mempunyai interaksi antara manusia yang sangat kuat, memiliki pertanian perasaan yang sama, ada kesukaan dan kebiasaan. Ciri-ciri desa Oke dan Paul. Besarnya peranan kelompok primer, faktor geografik yang menentukan dasar pembentukan kelompok atau asosiasi. Adapun ciri-ciri menurut Dalton yaitu meningkatkan kebersamaan, tidak suka memanjatkan diri, tidak berbeda pendapat. Mungkin sekian dari hasil diskusi kami. Ada yang ingin bertanya, silakan. Dari kelompok kita ya, ingin menanyakan ke kelompok 2 hasil presentasi kelompok 2. Kalau ada, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmirana dari kelompok 3 ingin menanyakan pada kelompok 2. Bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan sosial di kota? Jadi pertanyaannya bagaimana perkembangan Sosial. Iya. Silakan jawab. Baik, terima kasih kelompok 3 atas pertanyaannya. Kami akan bisa jawab. Jadi keberagaman yang terjadi di kota mengakibatkan terkaitan sosial di kota itu sedikit menurun dibandingkan dengan kota. Karena dibandingkan di desa, dikarenakan di kota penduduknya itu lebih ramai dan bersifat individual dan heterogen, yaitu berbeda-beda. Di mana hal ini yang menjadikan suatu penduduk dengan penduduk lainnya tidak ada keterkaitan sosial yang kuat dikarenakan kesibukan tentunya ya. Kalau di kota itu seperti orang yang bekerja itu pulangnya sudah sore, ketika malam hanya menghabiskan waktu untuk istirahat atau dengan keluarga, sekedar dengan keluarga, dan tidak ada rasa sosial yang kental antara tetangga atau lain sebagainya. Paling hanya sekedar sapaan dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa sosial yang tidak terlalu kental dapat kita lihat, yaitu jika ada acara-acara di kota itu lebih banyak catering dibandingkan seperti kita di sini di desa itu ada kenduri dan lain sebagainya. Mereka kalau acara maulid hanya sekedar berdoa, pulang, dan selesai. Sedangkan kita ada acara seperti apa, memegang, ya kan, kalau di Aceh, itu seperti itu ya. Ya. Gimana? Jawaban dari kelompok 2 apa diterima untuk kelompok 3? Puas? Ya. Yang lain ada yang ingin bertanya dari kelompok? Baik, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ketua adalah untuk melakukan refleksi dengan menggunakan. Jadi dari hasil belajar tadi, apa kesimpulan? Coba Najwa ambil kesimpulan dari hasil kerja kelompok kita. Baik, terima kasih atas dukungan dari Ibu Dana. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu pola keuangan desa adalah pengaturan dan pemanfaatan ruang atau lahan untuk keperluan tertentu sehingga tidak terjadi pemanfaatan yang tumpang tindih. Selain itu, di pola keuangan desa terdapat 4 kata
karakteristik, yaitu jenis pola keuangan, pola memusat, pola keliling, pola memanjang, dan pola melibat. Selain itu, kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta sosial, ekonomi, dan heterogen dan kehidupan materialistik. Kota juga merupakan pemukiman yang relatif besar, padat, dan departemen yang terdiri dari kelompok individu heterogen dari segi sosial. Mungkin sekian. Ya, berarti dari hasil presentasi kita tadi dapat kita simpulkan yang dibahas sama kedua tadi ya. Berbeda ya antara kota dengan di desa ya. Kalau di desa keakrabannya masyarakatnya masih rasa sosialnya masih tinggi ya. Terus kalau di kota disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, jadi kan untuk membagikan waktu mereka harus membagikan waktu secara permanen ya kan, ataupun secara cepat. Kalau enggak nanti mereka sibuk terus bekerja. Sejak pagi ada pekerjaan ya kan, dan mereka disibukkan dengan pekerjaan lain, pergi pagi pulangnya malam ataupun sore ya. Jadi gimana untuk belajar hari ini? Senang? Berarti kesimpulan secara keseluruhan itu bahwa antara kota dan desa berbeda ya. Kalau desa itu apa namanya itu? Ada yang tahu? Roda? Iya. Desa adalah kesatuan masyarakat yang terdiri dari beberapa ribu jiwa di bawah kepemimpinan kecamatan yang memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Iya. Sedangkan kota? Apa itu kota? Kita bilang saja dari belajar hari ini. Kota adalah satu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, rata sosial ekonomi yang heterogen, dan kehidupan materialistis. Iya. Berarti ada beda ya, maksudnya kota dengan desa. Berarti kalau desa itu di bawah zaman masih penduduknya masih sosial ya, sedangkan kota penduduknya padat. Baiklah, untuk pelajaran selanjutnya, untuk materi selanjutnya kepada yang belajar lagi di rumah. Jadi kedepannya kita belajar tentang dampak pertumbuhan permukiman terhadap kualitas lingkungan. Ya, ini belajar rumah ya. Jangan lupa untuk pelajaran kita materi selanjutnya yaitu dampak pertumbuhan permukiman penduduk di perkotaan terhadap keadaan ekonomi penduduk. Sebelum dua ini jadi untuk kita mengakhiri pertemuan ini, alat kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah, karena itu untuk hari ini kita akhiri dulu pertemuan kita ini materi tentang masalah dari desa kota. Kita akan belajar selanjutnya untuk materi selanjutnya dampak pertumbuhan penduduk di perkotaan terhadap keadaan sosial ekonomi. Ya. Di bawah ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.